Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ermi. Bu Ermi di sini akan membahas mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Pengertian dari jurnal penyesuaian yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun dalam neraca saldo atau yang sering disebut dengan trial balance yang belum sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum. Prosedur pembuatan jurnal penyesuaian yaitu sama dengan kalau kita membuat jurnal umum dulu, yaitu kolom-kolomnya yaitu sama, yaitu tanggal, kemudian nomor dokumen, kemudian keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Untuk halaman judul, untuk judul sama, yaitu yang atas sendiri yaitu nama perusahaan, kemudian jurnal umum, kemudian per akhir periode. Kalau misalkan periodenya Mei berarti per 31 Mei. Kalau periodenya misalkan untuk 1 tahun berarti per 31 Desember tahun berapa. Kemudian dalam satuan rupiah, kemudian halaman. Ya. Untuk yang pertama kolom tanggal. Kolom tanggal ini adalah mencerminkan yaitu tahun, bulan, dan tanggal pada saat kita membuat jurnal penyesuaian yaitu pada akhir periode. Kemudian nomor dokumen, nomor bukti atau nomor dokumen transaksi atau nomor bukti yaitu diisi dengan nomor bukti yang di entry. Biasanya nomor bukti untuk penyesuaian yaitu menggunakan bukti memorial. Lanjut, kemudian kolom keterangan. Kolom keterangan yang di baris atas sendiri kita beri keterangan yaitu jurnal penyesuaian. Kemudian bawahnya nanti kita isi dengan akun-akun yang akan kita sesuaikan. Jadi penyesuaian setiap dokumen transaksi nanti akan berpengaruh pada 2 akun atau lebih. Kemudian setelah itu ada kolom referensi. Kolom referensi yaitu diisi dengan nomor akun yang ada di buku besar yang akan kita catat pada saat kita memposting ke buku besar. Berikutnya yaitu kolom debit yaitu diisi dengan jumlah yang di debit, kemudian kolom kredit yaitu jumlah nominal dari akun yang ada di sebelah kredit. Setelah semuanya kita masukkan, maka kita jumlahkan. Ingat-ingat jumlahnya harus imbang. Setelah kita membuat ini, kemudian nanti kita posting ke buku besar. Berikutnya yaitu akun-akun apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu biasanya yang belum sesuai, yaitu yang pertama adalah perlengkapan atau supplies. Berikutnya yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Berikutnya yaitu penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Berikutnya yaitu hutang beban atau accrued expense. Akun berikutnya yang perlu disesuaikan yaitu piutang pendapatan atau accrued revenues. Berikutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka atau sering disebut dengan deferred revenues. Kemudian berikutnya adalah piutang tak tertagih atau uncollectible account receivable. Kemudian persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Dan yang terakhir yaitu pembetulan kesalahan atau correction entry. Masing-masing nanti akan kita
bahas satu-satu. Untuk kesempatan ini kita membahas khusus untuk perlengkapan supplies. Contoh yang pertama yaitu misalkan perlengkapan atau supplies yang di neraca saldo. Jadi ini penggalan dari neraca saldo yang kita catat di sini, yang kita perlihatkan di sini hanya khusus saldo untuk perlengkapan. Di neraca saldo per akhir periode disebutkan bahwa perlengkapannya menunjukkan saldo di sebelah debit sebesar 1.750.000. Jadi, sebelum kita membuat laporan keuangan, setelah kita posting ke buku besar, kemudian kita buat neraca saldo, ternyata perlengkapannya menunjukkan saldo sebesar Rp1.750.000. Itu sesuai dengan catatan. Kemudian sebelum kita membuat laporan keuangan pada akhir periode, kita harus ngecek, kita harus melihat fisiknya. Setelah kita lihat fisiknya di akhir periode, ternyata yang masih ada di gudang, yang masih tersisa atau yang belum terpakai sebesar 750. Sedangkan di neraca saldo menunjukkan 1.750.000. Ternyata di gudang yang masih tersisa atau persediaan untuk perlengkapan, ya ini persediaan perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar 750. Sehingga di sini kita perlu untuk menyesuaikan karena jumlah 1.750.000 itu tidak menunjukkan saldo sebenarnya. Jadi 1.750 itu pada saat dulu kita membeli, sedangkan selama satu periode perlengkapan itu sudah kita pakai, sudah kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ternyata setelah kita lihat secara fisik, persediaan untuk perlengkapan yang masih tersisa atau yang belum terpakai sebesar 750. Dari keterangan ini maka kita bisa menganalisa, yaitu yang pertama, berapa besarnya perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan yang terpakai, untuk perlengkapan yang terpakai nanti akan kita masukkan sebagai beban karena sudah terpakai. Kita masukkan ke beban perlengkapan. Tadi kita membeli 1.750.000. Ternyata masih tersisa sebesar 750. Berarti berapa yang terpakai? Yang terpakai adalah 1 juta rupiah. Ya. Jadi 1 juta rupiah itu diperoleh. Dulu kita membeli 1.750, ternyata yang masih ada di gudang atau persediaan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750. Berarti yang terpakai adalah 1 juta. 1 juta itu nanti kita masukkan ke akun beban perlengkapan. Kenapa kok dimasukkan ke beban perlengkapan? Karena perlengkapannya sudah terpakai. Jadi perlengkapan yang sudah terpakai atau dinikmati itu harus kita masukkan atau diakui sebagai beban. Ya, berarti nanti kita catat sebagai beban. Berikutnya, berapa perlengkapan yang tersisa? Perlengkapan yang tersisa atau yang belum dipakai tadi setelah kita lihat setelah kita cek secara fisik yaitu 750. Berarti nanti perlengkapannya harus kita kurangi, ya. Yang tadinya di catatan 1.750.000, ternyata yang benar di neraca saldo bukan 1.750 tapi harus menunjukkan sebelah debit sebesar 750. Berarti ini harus kita kurangi berapa?
Kalau tadi di catatan 1750 yang benar adalah 750, berarti kita kurangi 1.750, kita kurangi 750, berarti yang sudah terpakai yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga perlengkapannya harus kita kurangi 1 juta. Kemudian beban perlengkapan yang sudah kita pakai yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kesimpulannya berarti nanti catatannya gimana? Yaitu beban perlengkapan karena belum kita catat untuk pemakaiannya, maka kita catat berarti beban perlengkapannya adalah bertambah. Bertambah berapa? Sesuai dengan yang terpakai yaitu 1 juta rupiah. Beban kalau bertambah di sebelah apa? Di sebelah debit. Berikutnya perlengkapan. Perlengkapannya tadi di neraca saldo 1.750. Yang benar adalah tinggal 750. Berarti perlengkapannya harus kita kurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi sebesar 1 juta. 1 juta diperoleh dari mana? Di catatan 1750 yang benar harusnya adalah 750. Berarti harus kita kurangi 1 juta. Berarti kalau berkurang di sebelah kredit. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Di jurnal penyesuaian yaitu tanggalnya 31 Mei. Beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 1 juta, kemudian perlengkapan di sebelah kredit sebesar 1 juta. Setelah kita buat jurnalnya, nanti kita posting ke buku besar seperti biasanya, yaitu kita posting beban perlengkapan. Beban perlengkapan nomor akunnya berapa? 5170. Maka kita tulis di referensi yaitu sebesar 1750. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, ke beban perlengkapan. Tanggalnya berapa? Tanggalnya adalah 31. Keterangannya apa? Keterangannya adalah jurnal penyesuaian. Kemudian referensinya yaitu kita peroleh dari jurnal umum untuk lembar yang kedua, yang ke-1 yaitu jurnal umum yang transaksi kemarin. Di sini sebelah apa beban perlengkapan? Sebelah debit. Maka ini kita masukkan sebelah debit. Kemudian kita cari saldonya. Saldo awalnya kosong, kemudian di sini ada tambahan yaitu ada penambahan beban yaitu sebesar 1 juta. Berarti pada tanggal 31 Mei setelah penyesuaian beban perlengkapannya adalah menunjukkan jumlah yang benar adalah 1 juta rupiah. Sudah sesuai dengan perlengkapan yang sudah terpakai. Lanjut berikutnya yaitu akun perlengkapan. Akun perlengkapan ternyata di sebelah kredit karena berkurang. Nomornya berapa? Nomornya 11300. Kita tulis di referensi. Kemudian kita pindahkan ke perlengkapan, tanggalnya sama yaitu 31, jurnal penyesuaian yaitu sebesar 1 juta rupiah di sebelah kredit. Berarti saldonya yaitu yang tadi sebelum kita mengadakan penyesuaian kemarin kita membeli secara tunai sebesar 800, kemudian pada tanggal 15 kita membeli secara kredit sebesar 950, berarti totalnya untuk jumlah perlengkapan 1.750. Kemudian ternyata sudah dipakai sebesar 1 juta rupiah, berarti tinggal 750 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu caranya kita membuat jurnal penyesuaian. Itu contoh 1. Sekarang saya berikan contoh yang kedua. Sama masih di perlengkapan, yaitu misalkan di situ disebutkan pada akhir periode yaitu perlengkapan menunjukkan sebelah debit sebesar 2.250.
Kemudian data penyesuaiannya ternyata pada akhir periode setelah dihitung secara fisik, perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 1.150.000. Kalau contoh yang pertama tadi adalah perlengkapan atau persediaan perlengkapan yang tersisa. Sekarang di sini kalau informasinya disebutkan yaitu perlengkapan yang terpakai sebesar 1.150.000. Maka analisanya adalah perlengkapan yang terpakai sesuai dengan yang ada di data penyesuaian sebesar 1.150.000. Kemudian kalau perlengkapan yang terpakai itu nanti harus kita masukkan ke beban perlengkapan karena sudah dinikmati maka masuk ke beban sebesar 1.150.000. Kemudian perlengkapan yang tersisa berapa atau yang belum terpakai? Yang belum terpakai atau yang tersisa berarti 2.250.000 dikurangi dengan 1.150 berarti perlengkapan yang tersisa sebesar 1.100.000. Ya. Jadi nanti jumlah perlengkapan setelah penyesuaian harus menunjukkan 1.100.000. Kalau harus menunjukkan 1.100.000 berarti perlengkapannya harus ditambahi atau dikurangi. Kalau jumlahnya harus sebesar 1.100.000 berarti harus kita kurangi. Dikurangi berapa biar 1.100.000? Berarti dikurangi 2.250.000 agar jumlahnya 1.100.000 berarti dikurangi 1.150.000. Perlengkapannya kita kurangi 1.150.000 di sebelah kredit. Kemudian bebannya yaitu yang sudah terpakai berapa? 1.150.000 di sebelah debit ya sebesar itu. Kemudian jurnalnya yaitu karena periodenya Agustus berarti Agustus 31 beban perlengkapan 1.150 perlengkapan 1.150. Jadi diingat-ingat kapan kita masukkan beban perlengkapan? Beban perlengkapan kita masukkan sesuai dengan jumlah yang sudah terpakai. Jadi beban perlengkapan kita catat sesuai dengan besarnya jumlah yang terpakai. Kemudian perlengkapannya kita kurangi berapa? Berarti perlengkapannya kita kurangi sesuai dengan jumlah yang terpakai juga. Berarti sebesar 1.150.000. Apakah setelah ini kita kurangi sebesar ini, setelah kita posting ke buku besar, perlengkapan kita menunjukkan sebesar perlengkapan kita menunjukkan sebesar 1.100.000. Kita lihat di tampilan berikutnya. Ini kita masukkan, kita posting ke buku besar, yaitu beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 1 juta. Maka 31 CU2 sebesar, di sini yang benar itu adalah 1.150.000. Ini adalah yang benar 1.150.000. Jadi yang benar yaitu beban perlengkapan yaitu sebesar 1.150.000 sesuai dengan analisa tadi. Perlengkapannya kita kurangi juga sebesar 1.150.000. Kita lihat di buku besarnya kemarin pada saat kita posting dari jurnal transaksi yaitu kita membeli secara tunai di Agustus tanggal 3 sebesar 900. Sedangkan saldo awal di bulan Januari ternyata masih ada 100. Jadi sisa bulan Juli ada 100. Kemudian pada tanggal 3 ada pembelian 900 berarti totalnya menjadi 1 juta. Kemudian pada tanggal 10 perusahaan membeli lagi secara kredit yaitu sebesar 1.250.000.
Berarti pada akhir periode per 31 Agustus saldonya menunjukkan sebesar 2.250.000. Ternyata ada penyesuaian, yaitu perlengkapannya sebelah kredit atau kita kurangi sebesar 1.150.000. Sehingga perlengkapan yaitu menunjukkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, yaitu yang belum terpakai secara fisik, yaitu sebesar Rp1.100.000. Sedangkan beban perlengkapan yaitu beban atau perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.150.000. Jadi kita masukkan di jurnal penyesuaian beban sebesar 1.150.000. Demikianlah untuk pembahasan yaitu jurnal penyesuaian khusus untuk supplies atau perlengkapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo jangan sampai kendor untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sayangi keluarga Anda, jangan keluar rumah jika tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.